Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah. Ma'bad. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa ngumpul lagi. Alhamdulillah saya dari Majelis Kopi mengundang teman-teman dari Warpol. Mana Pak Ustadz nih, saya sengaja ngundang teman-teman dari Warpol biar ngumpul di sini bareng hari ini. Kayaknya hadir ya. Kayaknya ada sesuatu yang ingin dicurahkan gitu kan. Cuma unek-uneknya banyak kayaknya. Cuma entah apa itu unek-unek yang dalam hatinya. Tapi kalau saya sih, saya kadang-kadang kalau ngelihat sesuatu itu nggak indah, nggak enak gitu kan. Jadi padinya kalau untuk enaknya nanti kita bagaimana ini caranya kita supaya semuanya terlihat enak gitu. Mohon maaf kan. nih Pak Ustadz, Iya, nggak monggo. pakai daun bidara nih. Oh enggak. Oh, nggak pakai daun bidara hari ini karena kita bareng-bareng nih ya. Nggak mengudara lagi. Ya mungkin itu dari saya, ini langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Jadi unek-unek permasalahan kita. Kalau kemarin kita misah-misah, kalau sekarang bareng berarti kan masalahnya nambah banyak nih. Tapi kalau masalah nambah banyak berarti solusinya makin jitu ini kayaknya. Jadi solusinya bagaimana Pak Ustadz nih? Nanti mungkin ada pertanyaan nanti, cuma sekilas nih. Mungkin teman-teman kadang-kadang ya maklum lah kalau Warpol nih rata-rata masih single parent gitu kan. Kadang-kadang mau nyari pasangan tuh masih suka single man ya. Nyari-nyarinya itu kadang-kadang milih-milihnya ribet katanya. Harus yang mana yang dipilih, harus mana yang dipilih. Ya. Ini temanya apa nih di malam ini? Temanya kali ini mungkin kalau bahasa orang-orang gaul mah sandiwara cinta. Gitu. Apa sandiwara apa? Sayembara cinta. Oh, sayembara cinta. Jadi pembahasannya sayembara cinta. sayembara cinta milih-milih, padahal milih-milih bagaimana cara milih gitu ya. Iya. Insyaallah. Baiklah kalau begitu kita dengerin aja deh gimana solusi-solusi terbaik dari Ustadz kita pada Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Jayadi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sayembara cinta ya. Ini baru ngedengar nih judul apa ini. Ini subhanallah, sayembara cinta, cinta disayembarakan ya. Ya ini pernah terjadi dulu di zaman Rabi'atul Adawiyah, ya seorang sufi wanita ya yang memberikan beberapa pertanyaan, ya siapa yang bisa menjawabnya bisa menjadi suaminya. Ya nggak tanggung-tanggung, yang ikut sayembara para alim ulama yang luar biasa dan nggak bisa menjawab pertanyaan itu dan akhirnya ya semua tidak masuk nominasi, ya semuanya tereliminasi. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallah rasul habibul karim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kehadiran pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta menjadi sebuah kata yang mewakili rasa. Cinta menjadi komoditas para seniman mengungkapkan cinta dan pecahnya cinta, indahnya cinta, dan menyakitkannya cinta. Cinta ketika dicari ya menghilang. Cinta
ketika dibiarkan memudar. Cinta ketika diharapkan tak kunjung datang. Cinta memang beribu rasa. Cinta akan membuat seorang menjadi buta sebelum matanya dibutakan. Cinta membuat orang tuli. Cinta membuat orang bahagia. Cinta membuat orang mencapai klimaks yang luar biasa. Cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta menjadi sebuah alunan ya yang menjadi nyanyian bagi orang yang berusaha mengekspresikan cintanya ya kepada yang dia cintai. Baik, Warpul meminta ya pembahasan malam ini kita akan bahas sayembara cinta ya. Sayembara cinta. Ini Bang Dul ya, kalau boleh diartikan sayembara cinta itu ya yang sedikit kearab-arabannya ya istikharah cinta namanya. Istikharah cinta Pak Ustaz. Istikharah cinta. Ini sebelum jelaskan nih ya coba gambarkan nih. Ini ada apa nih pengen dibahas sayembara cinta nih Bang Dul, coba ceritakan nih. Ya pertamanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Dan jangan lupa nih, buka mata, buka hati. Jadi gini Pak Ustaz. Mangga. Kemarin kita menceritakan tentang di film di Warpul Channel itu ada sesosok dua wanita nih, yang dua sosok wanita itu dia punya orang tua nih, dan si orang tua itu namanya si Abah. Dan si Abah itu bingung punya anaknya tuh si wanita itu sangat cantik, tapi dia ingin mencari buat jodoh terhadap kedua anaknya nih Pak Ustadz. Si Warpul ini jadi menceritakan tentang film itu nih. Kebetulan si jodoh itu nih kita kan berempat nih, Gustom, Ipe, sama Dul, sama Omku juga tuh. Jadi si cewek ini belum jelas nih endingnya bakal kemana tuh film ceritanya nih. Bakal jatuh ke Gustom apa ke Ipe apa ke Dul nih Pak Ustadz nih kan. Masih dirahasiakan tuh terhadap pemirsa di Warpul Channel. Ya. Tunggu ceritanya nih. Perempuannya ada satu. Ada dua Pak Ustadz. Ada dua, adik kakak. Ada kakak ceritanya. Adik kakak berarti bawang merah bawang putih. Ya. Bagian bawang merahnya deh ya. Ya. Punya orang tua si Abah nih. Gaul banget si Abah ini nih Pak Ustadz. Tentu dia ingin mencarikan pasangan bagi kedua anaknya ini, tentu pasangan yang terbaik. Ya, yang terbaik ya. Yang harus kita bahas ketika ya kita menjadi si Abah pertama. Terus kedua ketika kita menjadi perempuan. Terus kemudian ketika kita menjadi anggota Warpul yang Kang Dul, Om Kuy, terus kemudian Gusto, Mama Ipeng ya yang memperebutkan dua perempuan itu. Ya, yang pendekar cinta. Pendekar cinta ya. Ya. Kebanyakan nonton Ailing Dharma. Sair berdarah. Ini ada tiga yang harus kita tanggapin. Iya, Ustaz. Ya. Pertama kita akan menanggapi sosok seorang ayah dulu. Ya, orang tua. Ya, tadi udah kita stimulus bahwa orang tua akan mencarikan yang terbaik buat anaknya. Ya, tentu ya sebagai orang tua sudah mendidik, orang tua sudah membesarkan. Ya, terus kemudian harus diingat nih. Ya, harus diingat. Orang tua pertama yang ngurus dia dari kecil, ya menafkahinya. Terus kemudian mendidiknya. Ya, dan yang ketiga yang paling penting adalah menjamin dia bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tiga ini tentu semua akan dicari oleh orang tua yang memenuhi kriteria tiga ini. Makanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika orang mau memilih jodohnya itu harus berdasarkan 4 kriteria. Ya, 4 kriteria. Ya, pertama, ya boleh kita bandingkan dulu hartanya. Ya boleh. Ya kalau seorang perempuan boleh.
Ya, makanya jangan aneh kalau perempuan materialis ya nggak masalah. Tapi kalau laki-laki materialis masalah. Ya, gitu kan. Hartanya. Ya, terus kemudian rupanya, cantiknya. Ya, tentu Gus Tom cari yang cantik kan? Ya, bukan cari yang ganteng kan? Enggak. Cari yang cantik lah, ya. Ini, ya. Terus kemudian yang ketiga nasabnya. Nasab, keturunan. Gen. Ya, cari gen yang bagus, yang nggak bengek. Ya, cari gen yang bagus, yang nggak ada turunan gilanya. Ya, tetap itu harus. Ya, tetap harus. Ya, dan yang keempat adalah agamanya. Kata Nabi Fasbut Tarifaddin. Maka yang paling bagus adalah milih karena agamanya. Ya, ini jodoh ini bagi belum ya. Ya, bagi yang belum. Saya ini Alhamdulillah. kamu udah ya. Boleh nggak apa-apa? Ustaz boleh ngacung nggak nih yang belum berjodoh? Hah? Boleh ngacung yang belum punya istri ini? Malu-maluin aja ya. Ya. Nah, ketika orang tua, Nabi menggambarkan 4, ya, terus kemudian orang tua ya akan lebih condong ya kepada 3 hal yang tadi kita sebutkan. Maka orang tua akan memilah ya mana nih. Ya, nanti di Warpul sendiri ya mainnya ada yang satu lebih di agamanya soleh. Ada yang satu lebih di hartanya benghar. Ya, ada yang satu lebih ya gantengnya, ya gitu kan. Ini kemana arahnya Ya, Pak Ustaz? nah, Sana nih arahnya nih. jangan Sini. Ayo rugi nyebutkan kajian. Ya, terus kemudian ya ada yang lebih ya keturunan misalkan Prabu Siliwangi ya atau keturunan raja darah biru ya. Nah, ini 4-4-nya kan walaupun ini bisa berperan nih. Ya, berperan. Nanti si orang tua akan bingung. Ya, bingung. Ini benghar tapi tara salat. Ya, teu ngartiin agama. Ya, ke anak aing dibebaskeun ke mana? Ya, aya anu soleh miskin. Ya, kaing dikawinkeun ka ustad bisa maraba naon ke anak aing gitu kan. Ya, kalau saya kawinin sama ustad soleh terus kemudian nanti anak saya dia kasih makan apa nih sama si ustad? Maka orang tua berhak untuk istikharah menyembahkan cinta tersebut. Ya, menyembahkan cinta tersebut. Ya, berhak. Maka sebaik-baiknya orang tua Fasbut Tarifaddin tadi memilih agamanya yang kuat. Kalau masalah rezeki keturunan dan lain sebagainya itu bisa dihandle. Ya, bisa dihandle. Tetapi kalau agama ya itu mutlak. Ya, orang yang soleh itu mutlak. Ya, itu mutlak. Ya, nggak bisa main-main untuk seorang ya orang tua memilihkan untuk putrinya. Ya, nanti tinggal diperankan saja sama Warpul bahwa ada 4 kriteria tersebut misa-misa. Bingung-bingung tuh si Abah. Ya, ya. Tapi mudah-mudahan si Abahnya nanti ingat ya. Ingat bahwa dia harus memilih yang paling baik dalam agamanya. Ya, dalam agamanya. Kalau agamanya semua Islam terus kemudian ya kesolehannya kan, ya ada Islamnya bagus ya. Ya baca Qurannya nggak bisa, ada baca Qurannya bisa, salatnya males, ada gitu kan. Ya tetap yang paling kuat nanti. Nah, si Abah 1 untuk orang tua, beres tuh untuk orang tua mah tuh. Terus untuk si perempuan, ya ketika si Abah menyodorkan 4 kriteria, pilihlah anakku ini. Ya, tapi kalau Abah milih misalkan si ini, kalau kamu milih yang mana? Ya, nah si anak. Nah, sekarang kita berbicara si anaknya yang dipilih, yang suruh milih nih. Ya, bagaimana kelakuan si anak itu dalam memilih? Ya, si anak itu dalam memilih. Si anak pun harus membaca 4 kriteria ini yang tadi diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, harus memilih kriteria ini. Ya, kalau si anaknya setelah dikasih pertimbangan sama orang tuanya harus milih yang saleh, ternyata si anak memilihnya jatuh cintanya sama yang kaya. Ya, sama yang kaya. Ketika orang tua sudah mengarahkan, anak kemudian sudah memilih, maka terjadilah keputusan ya si anak tersebut. Jelas. Ya, jelas. Terus kemudian kita sebagai
yang ikut berlombanya. Ya, ini Warpul ada 4 milih nih. Ya, milih. Ini dari dua wanita yang anak si Abah ini mana yang mau dipilih nih? Ya, maka istikharah. Ingat, ini istikharah cinta. Istikharah itu asal katanya dari khair. Khair itu artinya baik. Jadi memilih di antara 2 yang baik atau memilih 2 atau lebih yang baik. Jangan pernah istikharah kalau mata kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ayat 2 Pak awewe. Iya gelis. Ya si Abah ya orangnya tegas. Ini bagus, keturunan baik-baik. Ya dua-duanya soleh. Ya solehah semua. Kan bingung. Nah, di sanalah kita baru istikharah. Solehahnya ada, keturunannya baik, ya hartanya cukup, ya terus kemudian cantiknya iya. Oh, ternyata cantik ala Gustom yang hidungnya mancung. Ya. Cantik versi Ipeng ternyata yang gendut. Kan beda ya, beda. Iya, beda, pasti beda. Orang Amerika melihat orang cantik itu umumnya orang Eropa itu kan melihat cantik itu ya dari tubuh ya, dari tubuh. Tubuh itu jadi dari bibir, ya misalkan dari pinggang dan lain sebagainya. Kriteria cantik ya masing-masing berbeda. Ya, berbeda. Ketika tadi Ipeng melihat karena cantik menurut Ipeng ada orang yang gembrut ya, gitu kan, yang gemuk ya. Katanya sering beli kasur lagi. Ya enggak masalah, cantik kan relatif. Ya, cantik ya, cantik ya. Ya, jangan ganteng, Tom. Ya. Nah, jadi 3. 1 sebagai orang tua, 2 sebagai jenisnya, 3 sebagai diri kita yang memilih. Istikharah itu dilakukan, sayembara itu dilakukan, ya bila mana kita bingung memilih 2 di antara yang terbaik. Kalau eliminasinya adalah eliminasi 4 ini. Kalau eliminasi sudah meruncing, maka tidak usah ya kita bingung-bingung. Ya tinggal pilih, dipakai istikharah. Keyakinan diri ya dari diri kita. Subhanallah. Ya, silakan mungkin ada Pak Osman, ada yang bertanya mungkin, ya. Makasih buat Pak Ustaz. Tadinya saya mau ke Abah itu mau bawa martabak Pak Ustaz. Tadinya mah. Iya, nyogok ke Bapanan. Berarti kan kelihatan nanti. Martabaknya bawanya cuma sekali apa 2 kali? Iya. Ya. Martabaknya Bangka atau martabak biasa. Gocengan sana. Ya, gitu kan. 8.000. Ya, tergantung kan. Tapi dulu saya pakai martabak 5.000 berhasil. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, jangan-jangan di sini saya nonton nih. Ya, padahal modalnya cuma martabak 5.000 goceng. Ya, disuguhin kopi pakai cangkir, ya pakai gelas warna hijau. Ya, udah. Padahal martabaknya bisa sama saya juga. Oke Pak Ustaz, terima kasih ini memahami. Nah, silakan ya. Ya langsung aja, terbuka aja. Silakan yang mau bertanya apa mau bagaimana silakan. Jangan lari aja lah ya. Silakan. Mangga. Passwordnya dulu. Boleh pantun kan nih? Boleh. Mengejar cinta sampai berlari. Wih. Cakep gitu no. Dari awal ya. Ulang. Mengejar cinta sampai berlari. Cakep. Minum kopi bareng Krisdayanti. Jangan suka berdiam diri. Kita buka mata, buka hati. Bang Dul, kira-kira ngapalin berapa hari? Lu diam-diam udah ngapalin dia. Kok dialognya enggak Keren. Nanya apa ya? Iya. Balik lagi. Gini Pak Ustaz. Kalau laki-laki itu berhak memilih nggak Pak Ustaz? Terus kalau sama takdir, kalau nggak boleh memilih, apa kita pasrahin dengan takdir Allah dengan jodohnya tersebut? Harus milih, Bang. Harus milih. Ya, nggak boleh pasrah. Katanya jodoh itu di tangan Allah. Ya, tangan Tuhan. Kalau di tangan Tuhan terus ya diambil sama kamu. Ya, gitu kan. Lah enggak kawin-kawin kamu. Ya. Ambillah, ya. Kalau dites kamu harus reaktif.
Gimana? Kalau di tes cinta harus reaktif. Kalau di tes Covid, naudzubillah. Ya. Harus memilih. Tadi pilihannya harus berdasarkan 4 kriteria, tapi ambil yang agamanya. Kalau 4-nya nggak ada, 3-nya nggak ada nih, hartanya, terus kemudian cantiknya standar. Ingat ya, cantik itu kan relatif ya. Kan ada orang cuman cari ya, jangan cari jodoh, cari yang enak dibawa kondangan. Janganlah, jangan dibawa kondangan doang, yang enak dibawa ke surga. Di kondangan cantik. Ya pas di rumah pakai tank top doang, rugi juga gitu kan. Milih yang harus milih. Takdir itu ya kita ketahui itu jadi sebuah takdir bila kita sudah mengalaminya. Ya makanya iman kepada qada dan qadar ya itu bisa diyakini keimanannya bila sudah terjadi. Ya bila sudah terjadi. Ya takdir namanya, ngukur Allah, balai ukuran Allah ya. Ketika Ipeng mau udah belum. Ini aja saya nih misalkan ya. Kamu dapat jodoh misalkan ya. Syahrini. Janganlah. Amanda. Jangan kecakapan. Omas dah. Ya, Omas cakep tau. Cakep apanya? Cakep duitnya kali. Cantik, cakep duitnya, cakep keturunannya, talentanya, seninya luar biasa. Ya. Tapi nggak apa-apa dah, Pak. Apa? Omas yang nggak mau. Misalkan ketemu sama perempuan yang kata orang lain adalah kurang baik, ya kurang bagus ya. Terus kemudian kata saya ini bagus. Terus kemudian dengar warpung ngojok-ngojokin, ganti lu, nggak enak bawa kondangannya. Ya, kurang matching dibawa kondangannya. Ingat, ya harus bersyukur. Ya, karena jodoh adalah ketika sudah terjadi adalah pasti yang terbaik. Ya, yang terbaik. Ya, pasti yang terbaik. Yang pasti mengerti banget siapa diri kita. Ya, pasti yang benar-benar tahu siapa diri kita. Dijadikanlah pasangan hidup. Ya, di pasangan hidup. Nah, Ipeng mah tetap harus milih. Ya, takdir itu bila sudah terjadi baru namanya takdir. Ya, kalau yang belum terjadi, ya yang belum terjadi itu bisa dinamakan takdir juga, tetapi kita belum bisa membaca itu takdir. Namanya tetap takdir, ukuran likulli syai'in miqdaro. Ya, tetapi kita nggak bisa tahu itu takdir kita kalau kita belum ngalaminya. Ya, ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, berarti kita harus menerima khairihi wa syarrihi minallah. Ya, baik dan buruknya adalah tetap dari Allah. Mungkin buruk menurut kita, tapi baik menurut Allah. Baik menurut Allah. Ya, Allah selalu memposisikan kita di posisi yang terbaik. Hanya saja ketika kita ada keinginan, kita paksakan keinginan kita dengan sifat idealisme kita, ya dengan berlandaskan apakah ke agama, berlandaskan kepada nafsu, ya akhirnya semuanya karena ada keinginan, ya akhirnya nafsu juga. Ya walaupun kita mau berbuat baik dengan nafsu, ya nafsu aja. Ya bisa menjadi salah. Ya makanya ketika Bang Dul nanya apa bedanya cinta dengan nafsu kemarin ya di apa? Di episode berapa tuh ya? Tipis banget ya. Tipis banget. Ya, harus milih ya, harus milih. Ya, dan mohon sama Allah, boleh mohon. Pak, mohon itu kan sudah ditentukan jodoh kita. Ketika kita mohon, apa fungsi permohonan kita? Ingat, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Ya, jadi berdoa saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti saya dulu, saya embari cinta saya gini, Bang Do. Ya gimana Pak Ustadz? Ya kalau orang tua mengasih pisang nih, satu sisir nih, ketika kita ngambil sisi paling pinggir. Itu nggak boleh. Ya pamali katanya. Ya takut jodohnya dapat orang jauh. Iya, saya mau ngambil. Jangan ambil itu, ngambil yang tengah cina. Kata saya pun yang paling gede paling ujung ya. Iya. Kalau itu diambil tengahnya, kalau mau nggak ada ambil lagi pinggirnya. Gitu. Ya, tapi kan jodoh telah ditulis, nggak bisa dirubah sama pisang. Ya, gitu. Akhirnya trek bedeket nih ya tadi Ahmed. Ya, gitu kan. Ya begitu. Ya milih, ya harus milih.
Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terus monggo yang lainnya. Rasanya banyak ini kalau pertanyaan tentang ya cinta gitu kan. Kita udah nggak mengalami sih sekarang. Waduh. Ya Allah kasihan deh ya. Tetapi nanti saya ini kamu akan mengalami karena kamu punya anak. Ya, anak perempuan dan kamu harus mempunyai kriteria tadi sebagai seorang abah ya yang harus kriteria memilih. cintanya lagi nggak bisa Pak ya? Ya. Cintanya. Iya. Yang ngejawabnya. Pengen nambah itu. Kalau pengen nambah berarti belum bersyukur. Syukur dulu. La ajidannakum. Kalau bersyukur ditambah. Ditambah apanya? Ditambah apanya? Semuanya. Ditambah nikmatnya bukan ditambah istrinya. Ditambah nikmatnya. Walaupun casing lama ya, tetapi nikmatnya nikmat baru gitu kan. Allah Maha Kuasa. Jangan nyari yang baru. Yang lama diperbarui. Itu di-upgrade. Iya, kalau mau pengen istri cantik, upgrade. Bedak 1 juta, bedak 5 juta, bedak 10 juta. Kayak gaji Kambing aja dibedakin cantik kok. Gitu kan. si Ipeng tuh. Baik, Gitu, kalau Bang Dul, ada istikharah cinta pertanyaan lagi nggak dari Ya, teman-teman betul, nih? Pak Ustadz. Ya, silakan. Jadi bermanfaat sekali nih di malam ini. Kayaknya nih udah ada studio ketiga lagi nih, Le. Bintang tamu yang lain nih. Padet banget berarti, Le. Gimana nih Pak Ustadz? Schedule Warpul Channel sama Baliskop ini sangat padat nih. Dengan talk show di bulan Ramadan ini nih, Pak. Berarti kita rehat dulu nih. Rehat dulu. Ya. Kita moso dulu. Ngoso dulu. Oke. Dan terus Warpul berkarya. Amin. Berkarya yang ada edukasinya. Amin. Hanya bukan sekadar tontonan, tetapi memberikan ya pemahaman ya kepada para viewer, para subscriber. Ya mudah-mudahan bertambah ilmu ya yang menonton Warpul Channel. Ya kita ambil kesimpulan ya bahwa ketika kita menjadi seorang orang tua ya, terus kemudian ketika menjadi seorang anak, ketika kita menjadi seorang yang harus memilih, maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua punya kahayang, punya kepinginan, anak punya kepengenan, ya terus kemudian kita juga punya kepengenan. Ya ketika kita kehendak satu dengan kehendak dua dengan kehendak tiga, tidak akan pernah bisa bersatu kecuali disatukan dengan yang maha satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua baliklah kepada Allah bagaimana memilih ya calon jodoh anaknya. Ketika jadi anak, ingat kita adalah putra dari orang tua kita, luruskan juga dengan Allah. Ya bertemulah dengan orang tua kita pada kesamaan kehendak dengan Allah. Terus kemudian ketika kita yang memilihnya pun samakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi agama. Kita berbeda, ya kita memang beda, ya tetapi tidak untuk dibeda-bedakan, ya tetapi kita bisa menjadi satu kalau kita rujukannya adalah yang maha satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Ghiyasal Mustaghithina aghithna, la ilaha illa anta al-ghaus alisna minan nar. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini untuk para single man ya, para ya jomblo mania. Ya, ada doa dari Al-Qur'an ya untuk menambah kekuatan doa. Nah, ini kayaknya wajib ya. dicatat nih, Bos. Ya, catat. Doa jodoh itu Pak ya? Ya. Ada banyak banget siap mereka. Ya.
Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, yang artinya wahai Tuhanku yang menciptaku, yang memeliharaku, yang mendidikku. La tazarni, jangan biarkan aku fardan, sendirian. Ya, jomblo. Ya, ya. Wa anta khairul warisin, sedangkan engkau adalah sebaik-baiknya yang mewarisi. Ya, sedangkan engkau adalah sebaik-baiknya yang membuat ahli waris. Gitu, ya. Jadi ketika kita melabuhkan cinta, ya berarti kita akan mewariskan siapa diri kita, akan mewariskan cita-cita kita, akan mewariskan apa yang menjadi cita dan keinginan kita, asa harapan kita. Amin. Ya, ini doanya ya banyak di Al-Quran ini, ya diantaranya kaifiatnya untuk orang yang belum mendapatkan keturunan, ya doanya kepada Allah dikasih contoh, ya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya jangan biarkan aku sendiri. Ya, sedangkan engkau adalah sebaik-baiknya yang mewariskan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat. Termenung pikiranku pun terbang melayang kosong, terjepit di segala arah tujuan hidup, berlari meraih semua demi cintaku. Bila memang itu yang pantas akan ku raih.